Dari kedua orang tua masih Kristen atau sudah juga Muslim kedua orang tua sekarang? Kedua orang tua saya keduanya Kristen, Pak. Saya selalu ikut puasa. Puasa Ramadan itu? Iya, Pak. Penuh? Penuh. Itu saya dari SMK, Pak. Mulai dari SMK? 2015 saya sudah mulai ikut puasa. Wow, luar biasa. Terus yang ngajari puasa siapa? Yang sahurnya bareng siapa? Kalau sahurnya bareng siapa sih, itu dari diri saya sendiri ya Pak. Sahur sendiri ya? Iya, bahkan dari orang tua saya pun juga tidak pernah melarang untuk saya ikut puasa. Bagus, ya. Bahkan dari orang tua saya sering bangunin saya buat ikut sahur. Kalau enggak sahur enggak usah puasa. Luar biasa. Kamu ingin Islam atau ingin uang atau ingin apa namanya mau nikah dari orang Muslim, dia berbilang wallah. Jadi sudah berbilang aku sudah mau masuk Islam. Allah menentukan ayat A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lelang dakwah lukisan Sweet Orange karya Meru Sandia, pelukis Indonesia yang diundang langsung oleh Raja Salman, dilelang dengan harga terbaik yang dananya 100% akan kami gunakan untuk pembangunan Masjid Terpadu Hagia Sophia, Kota Malang. Lukisan Sweet Orange ini dilelang dengan harga 19 juta saja untuk musinin yang lebih dahulu menghubungi kami. Dan berdirilah benteng yang sederhana awal untuk mengabarkan kebenaran rahmatan lil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pemirsa pecinta kristologi Mualaf Center Hagia Sophia, alhamdulillah pada siang hari ini, hari Ahad tanggal 29 Januari tahun 2023, hadir di tengah-tengah kita calon saudara kita dalam iman, dalam Islam, Mbak Ida Krisanti, ya, yang sebelumnya beragama Kristen Protestan. Pada siang hari ini telah menetapkan hati untuk masuk menjadi seorang muslimah setelah selama ini sebagai non-muslim, kemudian hatinya melembut menjadi seorang mu'allafah dan akan menjadi seorang muslimah. Namun sebelumnya kita akan berbincang-bincang sebentar ya Mbak ya. Panggilannya Mbak Ida. Mbak Ida ya. Dari kedua orang tua masih Kristen atau sudah juga Muslim kedua orang tua sekarang? Kedua orang tua saya keduanya Kristen, Pak. Keduanya Kristen. Keluarga besar mungkin Pak De Bude, kakek nenek? Kalau keluarga besar dari orang tua putri, dari ibu, itu semuanya Muslim. Semuanya Muslim dari jalur ibu ya? Nah. Kalau dari jalur ayah? Nasrani. Nasrani. Keluarga besarnya juga Nasrani? Ya. Baik. Kemudian Mbak Ida ini sejak kecil memang Kristen ya? Belum pernah masuk Islam terus keluar lagi belum ya? Belum pernah. Belum pernah ya. Kemudian mengenal Islam sejauh mana Mbak? Apakah di lingkungannya banyak masjid atau di lingkungannya malah banyak orang-orang Kristen? Kebetulan gitu? Di lingkungan itu kebanyakan Muslim Pak. Di lingkungan dan Muslim. Banyak masjid juga. Banyak masjid juga. Kemudian kegiatan kekristenan di gereja seberapa aktif waktu di sana? Kebetulan saya di Surabaya lama Pak. Mulai tahun? Dari 2018. Nah, sebelumnya itu
saya di Kediri itu masih sering mengikuti kegiatan Kristen, Pak. Nah, karena saya udah berangkat ke Surabaya, kebetulan mayoritas di Surabaya itu Muslim, dan saya tuh melihat banyak orang yang berangkat ke masjid mau sholat, kok hati saya tersentuh. Dan nggak sekali, 2 kali, 3 kali saya selalu ikut puasa Ramadan itu? Iya, Pak. Penuh? Penuh. Kalau cewek kan nggak full, Pak, tapi saya selalu mengikuti itu. Jadi selama tidak haid, selama tidak ada halangan, ikut puasa Ramadan? Ya, itu saya dari SMK, Pak. Mulai dari SMK? 2015 saya sudah mulai ikut puasa. Oh, luar biasa. Terus yang ngajari puasa siapa? Yang sahurnya bareng siapa? Kalau sahurnya bareng siapa sih, itu dari diri saya sendiri ya, Pak. Sahur sendiri ya? Iya, bahkan dari orang tua saya pun juga tidak pernah melarang untuk saya ikut puasa. Ya. Bahkan dari orang tua saya sering bangunin saya buat ikut sahur. Kalau enggak sahur, enggak usah puasa. Luar biasa. Ini sayangnya orang tua nggak diajak. Iya, Pak. Kalau diajak ini jadi seru. Jadi wawancaranya jadi seru kalau ada orang tuanya. Jadi orang tua sekarang ini posisi masih di Kediri ya? Di Kediri, Mbak Ida sendiri di Surabaya. Kemudian orang tuanya tahu kalau Mbak Ida hari ini mau syahadat? Tahu, Pak. Bahkan dari kedua orang tua saya sudah mempersiapkan semuanya, karena saya posisi di Surabaya nggak bisa pulang ke Kediri. Akhirnya membantu proses persyaratannya itu dari orang tua saya. Alhamdulillah. Jadi orang tuanya tahu bahwa Mbak Ida Krisanti ini akan memeluk agama Islam. Ya. Baik, barangkali itu saja yang sementara kita akan infokan kepada halayak bahwa pindahnya Mbak Ida Krisanti ke Islam ini tidak ada paksaan ya, Mbak ya? Tidak ada sama sekali, Pak. Kemauan sendiri ya, Mbak ya? Benar. Ya, bismillah. Baik, kita akan segera mulai para pemirsa untuk proses tasyahud, mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sudah bisa belum mengucapkan itu, Mbak? Sudah, Pak. Kita coba dulu ya sebelum yang sesungguhnya. Baik. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah lancar ya. Oke. Baik, tadi baru kita coba ya. Kita coba, ternyata sudah bagus hafalannya. Baik, kita mulai pemirsa. Disaksikan para saksi di sebelah sana. Kemudian ini ada tamu dari Yaman, Bapak Muhammad beserta istrinya dengan anaknya. Dan juga di sana ada Mbak Sherly yang minggu kemarin syahadat juga di sini. Alhamdulillah. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad utusan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, mari semuanya berdoa, sampaikan keinginan masing-masing, karena biasanya pada saat pensyahadatan seperti ini doa-doa dikabulkan. Baik, saya mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdasy syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Mbak Ida
sebagai sedikit sangu tausiah, ya, saya akan menyampaikan tentang surat Al-Fatihah. Ya. Surat Al-Fatihah ini adalah surat pertama yang paling depan, yang itu merupakan induk daripada Al-Quran. Ya. Maka disebut surat Al-Fatihah itu adalah Ummul Kitab, ya, Ummul Kitab, induk dari ayat suci Al-Quran itu sendiri. Dimulai dari ayat pertama, ya, ini silakan dilihat, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bisa kelihatan di situ ya, ada tulisannya dan artinya. Jadi umat Islam setiap mau melakukan perbuatan ini dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim sebagai tanggung jawab bahwa perbuatannya ini tidak sembarang perbuatan. Jadi kalau umat Islam melakukan ini, setiap kali melakukan perbuatan harus Bismillahirrahmanirrahim, tentu tidak akan berbuat jahat, tidak akan korupsi, tidak akan menipu orang. Ini ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Jadi kemudian setelah Bismillahirrahmanirrahim, ayat kedua adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, nanti setelah pulang dari sini, Al-Fatihah ini harus mulai dipelajari. Tolong ya saudara-saudaranya membantu untuk menghafal surat Al-Fatihah dan juga artinya, ya, supaya nanti melakukan menjadi Islam itu betul-betul mengerti, gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau Bismillahirrahmanirrahim artinya apa? Dengan nama Allah, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya, jadi setiap kali itu. Kemudian ayat yang kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah artinya apa? Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ya, Alhamdulillah itu artinya bukan hanya khusus pujian tertentu, tapi berarti seluruh pujian. Ya, jadi kalau dalam belajar bahasa Arab dulu ada namanya al-ta'rif, al yang mengkhususkan sesuatu, tetapi untuk alhamdulillah ini bukan al-ta'rif tapi namanya al-istighraq. Mungkin ya sudah tahu, al-istighraq ini artinya seluruh. Jadi seluruh puji itu semuanya, kepujian itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti saya dan teman-teman ini sebenarnya tidak berhak menerima pujian, karena semua kebaikan itu berasal dari Allah, ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ayat berikutnya adalah Ar-Rahmanir-Rahim. Bacaannya itu ya, Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim itu artinya Maha Pengasih, ya, lagi Maha Penyayang, ya. Ini oleh para ulama diartikan bahwa Ar-Rahman itu adalah Maha kasih sayangnya Allah kepada seluruh makhluknya, ya, baik binatang maupun manusia, baik yang kafir, yang murtad, yang munafik maupun yang Islam taat, semuanya mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Para koruptor pun masih bisa bernafas, tidak langsung dikasih siksa karena ini dunia. Jadi kasih sayang Allah yang Ar-Rahman ini diberikan kepada seluruh makhluknya, baik yang Islam maupun yang non-Islam, semuanya dapat, ya. Nah, sedangkan Ar-Rahim ini adalah kasih sayang Allah di akhirat, yang itu hanya diberikan kepada umat Islam, ya. Umat Islam mulai dulu sebelum Nabi Muhammad maupun sampai akhir zaman, semua akan mendapatkan sifat Ar-Rahim, kasih sayang Allah di akhirat.
Tetapi orang-orang yang non-muslim yang belum mengucapkan syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah tidak akan mendapatkan kasih sayang sedikit pun di akhirat. Nah, bahkan saya mengingatkan ulang sebagaimana yang saya sampaikan di syahadat yang kemarin, tasyahud yang kemarin, sekaya apapun manusia di akhirat, ya, di dunianya sekaya apapun, di akhirat tetap akan dimasukkan ke dalam neraka. Bahkan emas sepenuh bumi untuk menebus satu orang kafir untuk dikeluarkan dari neraka, tebusan itu tidak akan diterima. Meskipun ditambahin lagi, tidak akan diterima. Nah, mungkin nanti tim editing bisa menayangkan ayat Al-Quran yang kemarin, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kufar falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi zahaban wa labiftadabi. Sesungguhnya orang-orang kafir yang tidak mau bersyahadat dan mereka mati dalam keadaan masih belum bersyahadat, maka siksaan di neraka besok itu tidak akan bisa ditebus dengan emas sepenuh bumi. Meskipun emas itu ditambah lagi, tidak akan bisa. Maka bersyukurlah Mbak Ida Krisanti, Anda saat ini sudah mendapatkan sebuah kekayaan, nilai kekayaan yang besarnya lebih besar dibandingkan bumi yang diisi dengan emas sepenuhnya. Oke, itulah yang nanti Ar-Rahmanir Rahim. Kemudian ayat berikutnya adalah Maliki Yaumiddin. Apa artinya? Yang menguasai di hari pembalasan. Di hari pembalasan itu adalah milik Allah. Allah lah raja di raja, yang memiliki, yang merajai pada hari pembalasan. Yang tadi sudah sempat saya singgung, orang beriman, orang Islam akan masuk ke surga. Yang tidak mau bersyahadat, betapapun kayanya, dia akan masuk ke dalam neraka. Nah, itu artinya Maliki Yaumiddin. Kemudian kita lihat ayat berikutnya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bisa baca ya Latinnya, terus nanti harus belajar yang bahasa Arabnya supaya pengucapannya benar ya, dan harus pakai guru. Kalau baca sendiri gini biasanya salah ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in artinya apa? Hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Iya. Jadi umat Islam setiap kali minimal tiap sholat ya, itu ada totalnya 17 rakaat ya, itu setiap hari pasti membaca ini 17 kali. Hanya kepadamu lah ya Allah kami menyembah. Jadi Allah itu esa, satu, tidak boleh Yesus yang dulu disembah sekarang tidak boleh disembah. Kalau Islam menyebut Yesus alaihi salam ya, atau Isa alaihi salam, itu adalah Rasul yang hebat ya. Jadi sekarang kita menyembahnya hanya kepada Allah, dan hanya kepada Allah pula lah ya. Itu setiap kali sholat, Iyyaka na'budu ya Allah, hanya kepadamu aku beribadah menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Kemudian ayat berikutnya dalam Al-Fatihah adalah ihdinas shiratal mustaqim. Artinya apa? Tunjukilah kami jalan yang lurus. Iya. Jadi setiap kali sholat kita minta kepada Allah ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal mustaqim itu apa? Nah, shiratal mustaqim itu jawabnya adalah pada ayat setelah ini. Jadi bukan terus ada orang non muslim kemudian memberikan jalan, ini loh jalan yang benar. Nah, jadi misalkan kita sudah sholat, sudah Islam, ada misionaris bawa ya, kamu balik lagi ke Kristen, ini loh jalan yang benar itu di sini ya. Tadi sempat dibahas saya dengan
Bapak Tuan Guru dan Cemomo dan juga Ustadz Ipung tadi tentang Shiratal Mustaqim itu tadi sempat dibahas tadi pagi waktu di sini. Nah, Shiratal Mustaqim dalam Al-Fatihah itu sudah dijelaskan jalan yang benar itu seperti apa adalah ayat yang ini. Jalan yang lurus, ya, jalan yang benar adalah jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, ya. Jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat itu dalam ayat yang lain minal ambiyai wal mursalin, ya, seperti nabi-nabi, para rasul itu jalannya benar. Ini sama, jalan yang dibawa Nabi Muhammad itu adalah jalan yang benar, ya. Dalam surat Yasin, sering yasinan kan Bapak Ibu, sering yasinan itu Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala shiratim mustaqim, ya. Jadi sudah diyakinkan oleh Allah bahwa benar-benar Nabi Muhammad itu adalah Rasul ala shiratim mustaqim, pada jalan yang lurus, ya. Nah, di sini juga sudah diberitahukan bahwa Nabi Muhammad itu jalannya di atas seperti jalannya orang-orang yang sudah diberi nikmat ini. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat ya Allah. Ghairil maghdubi, bukan jalannya orang-orang yang Engkau murkai. Nah, ini kok nggak Engkau murkai itu yang mana? Para jumhur ulama berpendapat menyampaikan karena kalimat ini adalah kalimat yang halus, tidak langsung menunjuk siapa itu orang yang maghdub, ya, yang dimarahi, karena Al-Quran itu lembut. Tetapi kalau ingin dibuka, sebenarnya al-maghdub adalah orang-orang yang dimurkai adalah para orang Yahudi. Yahudi itu menerima ayat-ayat dari Allah, kemudian yuharrifunal kalima amma wadhihi. Kalimat-kalimat itu diutek-utek, diolah-alik untuk memenuhi hawa nafsu mereka, untuk memenuhi kebutuhan dunia mereka, ayat diolah-alik. Nah, itu orang-orang Yahudi. Al-maghdubi alaihim waladdallin, dan juga jalan yang diberi nikmat itu bukan jalan orang-orang yang dhalin, orang-orang yang sesat dan menyesatkan. Siapa itu? Kalau dibongkar, para jumhur ulama berpendapat menyampaikan kalimat yang halus ini menutupi. Nah, kalau ditutup siapa? Adalah orang-orang yang memelesetkan, membelokkan Nabi Isa alaihissalam yang seharusnya sebagai seorang rasul, didudukkan sebagai seorang rasul, tetapi malah disembah. Inilah yang dimaksudkan ad-dhalin. Akhirnya mereka mengajak supaya semuanya menyembah kepada Isa. Padahal Isa sendiri menyatakan aku adalah rasul. Nah, ini adalah surat Al-Fatihah yang secara singkat, ya, saya sampaikan kepada Mbak Ida Krisanti sebagai bekal untuk mempelajari Islam ini mulai dari Al-Fatihah, nanti diajari keluarganya, dan selanjutnya akan melakukan kewajiban-kewajibannya sebagai seorang muslimah, ya. Untuk masuk Islam tidak ada paksaan. Memang tadi saya tanyakan apakah ada paksaan, tidak ada. Tetapi setelah kita masuk menjadi seorang Islam, maka ada kewajiban. Setelah syahadat apa? Sholat, zakat, dan seterusnya. Kewajiban-kewajiban itu akan bertahap. Nah, itulah Mbak Ida, sedikit tausiah, sedikit bekal dari saya. Dan jangan lupa, nanti setelah sampai di rumah, nanti di kos-kosan di Surabaya sini, mandi besar, ya. Mandi besar supaya apa? Ya suci. Karena sebelum masuk Islam itu seseorang kan tidak pernah mandi besar, ya. Mungkin sudah haid berulang kali, ya. Kalau laki-laki sudah bermimpi berulang kali, atau mungkin bersucinya kurang bersih, maka setelah mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kemudian nanti mandi besar. Sudah tahu caranya mandi besar? Belum, ya? Ya. Jadi mandi besar itu
Yang pertama untuk mandi besar itu wudhu dulu, ya. Nanti kalau belum bisa wudhu, diajari istri saya di sini wudhu dulu, atau nanti diajari ibu ya wudhu. Setelah wudhu, kemudian baru dibasahin seluruh tubuhnya. Jangan ada yang ketutup. Kalau ada yang plester atau koyo atau apa itu dilepas semua supaya semua kulit itu terkena. Ya, nanti seperti itu. Kemudian kalau sudah mulai mau sholat, ya setelah mandi besar itu wudhu baru sholat. Ya, jadi semua yang laki, yang perempuan, yang sudah tasyahud, sudah syahadat, terus akan dilanjutkan dengan mandi besar. Oke, sementara dari saya itu, sekarang kita dengarkan tausiah dari tamu kita, dari Bapak Muhammad, tentang apa yang harus dilakukan atau tentang Islam. Kita serahkan kepada Ustadz Muhammad. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Wa ba'd. Hari ini saya mau silaturahim sama mu'allafah sekali ditinggal di Surabaya sebelum 5 tahun. Saya mau silaturahim sampai sini, mau lihat Islam, orang-orang mau masuk Islam baru. Ya Ustaz, Syekh antum tunggu, insyaallah jam 1 orang mau Islam. Masyaallah, alhamdulillah, barakah. Barakallah di yayasan mu'allafah, di semua, di Ustaz, kemudian di Ustaz di wa ukhtana fillah. Nama kamu apa? Nama? Sherly. Ya. Di sebelum Samjo ya. Masya Allah. Ya, ni'mah. Di setiap hari kita pagi dan sore asbahna ala fitrat al-Islam dan kalimat ikhlas. Kalimat ikhlas la ilaha illallah. Du ni'mat al-Islam, ni'mah besar. Ni'mah kabirah Islam. Islam ni'mah kabirah. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam di satu orang di Ghazwat Uhud, di kuffar bersama muslimin, di jihad. Di satu orang jihad, mana jihad ya asal? Perang. Ya, perang. Itu satu orang belum Islam, kemudian masuk Islam, kemudian mati. Kata Rasulullah SAW, itu seorang Islam belum satu sajdah, satu sujud bukan, belum pernah sholat. Iya, Muslim, kemudian setelah Muslim perang, mati ya, perang, meninggal. Iya, mati, masuk jannah, masuk surga. Iya, alhamdulillah. Ukhtana namanya Ida Krisanti. Ida. Sekarang insyaallah dia umur besar ya, insyaallah. Kemudian isu insyaallah da'iyah, insyaallah Islam. Da'iyah itu menyampai orang yang kafir ke Islam. Jadi dari insyaallah. Insyaallah bersama kamu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bu'itha. Rasulullah SAW kirim, ya, bu'itha kirim, enggak di khusus Arab aja. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya, Rasulullah SAW dikirim di orang semua. Nabi Isa khusus Bani Israel. Dikirim khusus Bani Israel setelah Isa. Baik. Nabi SAW terakhir Anbiya dan Mursalin. Rasul SAW setelah Nabi Muhammad SAW belum Anbiya. Terakhir Rasul SAW terakhir.
Islam, di Islam ada kitab Quran Karim. Di Islam artinya ada Quran Al-Karim. لا belum beda. لا يتغير. ما معنى لا يتغير؟ Tidak beda. Quran itu tidak beda. Iya. Bukan tahrif, Ustaz. Quran Karim kafir dan Masih mau tahrif. Jadi Injil dan Taurat mau ditulis kayak kan Allah bilang sholat itu 5 waktu Senin gitu, nanti dia menghapus sholat 2 kali, zuhur 1 kali, jadi ditukar, diubah. Iya. Mungkin tahrif beda ditulis Nasara mungkin 1000 kali. 1000 kali. Satu orang baru di Taurat baru. Kemudian satu orang baru di Taurat baru. Di Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Saya Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai saya nomor 30 di ijazah tertib. Iya, sanad. Di sanad. Saya alhamdulillah sanad di 30 juz di Rasul sallallahu alaihi wasallam, Zaid bin Thabit, kemudian Abu Abdurrahman As-Sulami di tertib Asim, Hafs sampai saya di ni'mah. Jadi maksudnya Ustaz Muhammad ini hafal Al-Quran itu melalui 33 keturunan. Jadi dari gurunya itu nyambung 33 sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, wa hadha aja Islam aja. Fil Islam faqat. Ya, hanya ada di Islam. Selain di Islam nggak ada seperti itu. Seperti kitab suci yang lain itu tidak ada sanadnya siapa yang menyampaikan. Itu namanya di umur berapa? Dan 20? Umurnya 23. Yuk di kisah sama itu kisah. Di Uqbah bin Mu'aid, satu orang di Makkah. Satu orang di Makkah, orang kafir namanya Uqbah bin Mu'aid. Ambil kotor kambing dan sapi sampai Rasulullah SAW sajid dia. Yani Rasulullah lagi sujud di Ka'bah, nanti dia ambil kulit sapi, kulit kambing, nanti dikasih air sama kotoran, nanti dibuang ke Nabi. Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian Uqbah sudah mati. Uqbah sudah mati. Di Nabi sallallahu alaihi wasallam syarat bersama orang kafir, Sulhul Hudaybiyah. Sulh Al-Hudaybiyah itu orang kafir dan orang muslim itu bersyarat kalau ada orang muslim mau jadi orang kafir gak boleh, kalau orang kafir mau jadi orang muslim gak boleh. Boleh. Muslim kafir. Perjanjian Hudaybiyah. Hudaybiyah. Namanya itu seorang anak-anak Uqbah bin Mu'aid. Anak-anak Uqbah bin Mu'aid. Karena dia punya anak perempuan 1, laki-laki 3. Di Kulthum di Makkah. Islam sebelum hijrah. Dia Islam sebelum pergi ke Makkah, tapi kan sudah berjanji. Jadinya harus Kulthum harus kafir, dia kafir. Nanti kan dia Islam sabar. Nanti kakaknya tidak tahu. Nanti dia bilang, aku ke nenekku 2 hari, aku ke mbakku, aku ke budiku, nanti habis dua rumah dia bohongin biar dia ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dia ke Nabi Islam, dia di apa itu ikhtibar, maksudnya ujian. Kamu ingin Islam atau ingin uang atau ingin apa namanya mau nikah dari orang Muslim? Dia berbilang wallah, jadi sudah berbilang aku sudah mau masuk Islam. Allah menentukan ayat
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajirat famtahinuhun. Wallahu a'lamu biimanihin. Fa in 'alimtumuhunna mu'minat fala tarji'uhunna ilal kuffar. Ahsan. Artinya? Ya, hafal insyaallah dua. Oh ya, artinya sekalian. Ayo. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam, entar Yasin. Di Kulthum pergi sampai Madinah. Mau Islam. Ya. Di saudara Kulthum faham mungkin يقتلها Umar. Apa itu namanya? لا إخوانها إذا عرفوا سيقتلونها. Kakaknya kalau tahu dia ke Madinah itu mau dipukul. Iya. Mau dibunuh. Iya. Lakin kemudian saya hiya tantazir, dia tunggu sama Nabi. sampai nazal Al-Quran. Nanti Allah apa itu namanya? Turunkan ayat ini yang aku tadi baca. Habis itu Nah, artinya belum tadi. Benar. Belum dengar. Sudah. Ya. artinya Wahai. ya orang-orang muslim kalau ada orang apa itu orang perempuan mau apa itu namanya mau Islam gak boleh apa itu Famtahinuhunna tadi apa? Famtahinuhunna. Diuji. diuji. Kalau dia beneran Islam, tunggu dulu. Nanti Allah turunkan ayatnya. Kalau gak bilang Islam, gak bilang wallah, dia dikembalikan ke orang kafir. Ya. Sudah. Tapi kalau dia betul-betul sudah Iya. muslimat, nggak boleh dikembalikan ke orang kafir, gitu ya? Iya. Nah, Di fitnah. Mau Islam tak boleh. Bolan kafir. Yani Kakaknya mau kakaknya tahu habis sudah Islam masuk ke Madinah, kakaknya tahu. Jadi kakaknya marah, katanya mau dibunuh. Dia ke Nabi, katanya, Nabi kembalikan adiknya kita mau dibunuh. Nabi gak bolehin. Nanti ayahnya ada perang di Uzwat Uhud, dia mati meninggal, namanya Uqbah bin Mu'id. Alhamdulillah, barakallah fik Asim. Jadi sabar nikmah. Di hari ini mungkin itu doa. Mungkin doa sehari, mungkin doa ya Allah di nikmah, kemudian hidayat. Di hidayah mau Islam. Di nikmah. قال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه سورة آل عمران وهو في الآخرة من الخاسرين. Islam enggak di sebagian orang di Islam 5 kali salat. Jadi Rukuk sujud Itu kafir sekarang latihan bukan salah sama muslim di berdiri kemudian apa? Duduk berdiri. maksudnya patungnya kan dia membuat patung, nanti dia sujud bilang kalau anaknya sakit kan dia ke patung kan patung nggak apa-apain, jadi dia bilang patung anakku sakit, patung aku lapar, jadi gitu terus kalau orang muslim ke Allah kasihin, kalau orang kafir ke patung. Nah, Hasan. لذلك نحن في نعمة كبيرة. Sebagian orang saya Arab, anak Rasul حفيد رسول صلى الله عليه وسلم. Kayak munafik, dia munafik. لا, بعض الناس يقول أنه من آل رسول الله, من أهل رسول الله. Sebagian orang saya bersahabat sama Rasulullah. لا, بعض الناس الآن saya sama أهل البيت. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا فرق jangan beda ya baina arabi wa a'jami wa abyad wa aswad illa bittaqwa.
Artinya yang kulitnya hitam, yang kulitnya putih. putih, yang kulitnya merah, yang kulitnya Arab Saudi, Yaman, di Indonesia, Malaysia. Indonesia, Mesir, Arab. Bittaqwa. Tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya. Bukan kulitnya masuk, kulit ini hitam harus masuk neraka. Kulit ini nggak boleh. Sesuai Islamnya atau kafir, bukan kulitnya. Yang membedakan adalah apanya? Allah. Ya. Takwanya. Taqwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Fattaqwa, taqwa terbaik itu orang-orang bagus. Di Abu Lahab, surat Al-Masad. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dhat lahab. Artinya La hatta akmil hasan at-tarjim. Di Abu Lahab apa? Rasul sallallahu alaihi wasallam, Ammur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Paman. Hah? Paman. Paman Rasulullah SAW. Saya paman Rasulullah SAW. Hari kiamat di mana? Di dalam nar. ya bagus paman kakek. Paman Ammur Rasul. Ammu. Kakeknya. Nah. Di Bilal dari mana Bilal? Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah تتكلم حتى أقول لك يا حسن. Bilal dari mana? Afrika, Habasyah. Warna di semua hitam, mungkin sama itu. Hitam banget. Tapi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam fil jannah. Rafiq Nabi sallallahu alaihi wasallam dari mana? Fil jannah. Abu Lahab warna putih. Bahasa Arab bagus full. Tapi bukan Islam. Di mana? Fitnah. Alhamdulillah ala ni'mat al-Islam. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في المؤسسة مؤلفة قلوبهم ويبارك في الأخوات الذي جاء والإخوة الذي هاريني kemudian semua mulai مؤلفة قلوبهم من وقت إنشائها إن شاء الله. نسأل الله أن يكتب ذلك في أجور جميعكم، يكتب في الحسنات جميعا إن شاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم لأن يهدي بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. نعمة الإسلام. Di satu orang Abu Bakar Siddiq setelah Islam, di 6 orang Islam bersama apa? Nabi Abu Bakar satu orang setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam bi'itha Muslim Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq teman Uthman, Talha. Maksudnya Ali bin Thalib itu Umar, Abu Bakar Siddiq ya. Ya. Itu bersahabat sama Nabi. Kan Nabi sudah mencari dakwah ke orang Muslim, nanti orang kafir. ستة ماذا؟ كم سنة؟ يدعون 13 سنة. 13 tahun. Minggu. Tahun. 13 tahun Makkah, kemudian pergi Madinah. Mati, nanti Abu Bakar Siddiq. Habis Abu Bakar Siddiq, يدعو Umar. 6 من أصدقائه. بارك الله فيكم جميعا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب أجوركم. أنتم مسلم kenapa? Mau Islam kenapa? Ya, itu soal. يا من الذي يدعوها إلى الإسلام يعرفها بالإسلام؟ سألها من يعرفها بالإسلام؟ Tapi Islam alasannya mungkin bisa dibilang tadi. Maksudnya siapa yang bilang ke kamu harus Islam? Oh gitu. إيه من يدلها على الإسلام؟ Yang nyuruh Islam siapa? Yang nyuruh Islam adalah diri saya sendiri. Sendiri? Ya. Bukan satu orang di Islam? Enggak. Alhamdulillah. La ikraha fi din. Di fil Quran di surat Al-Baqarah ayat 256 la ikraha fi din. Tak boleh seseorang masuk Islam, enggak. هذا دين الإسلام عدالة، دين أمانة، دين أخلاق، دين تراحم ورحمة كما أستاذ في سورة الفاتحة السبع المثاني سورة الفاتحة وسماها الله سبحانه وتعالى أم القرآن. إبو قرآن كريم سورة الفاتحة. بارك الله فيك ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقها في أن تكون داعية للإسلام والمسلمين
ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في من حضر هذا اللقاء جميعا. اللهم إنا نسألك أن تجمعنا جميعا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تمتنا ونحن في رحاب الله ساجدين لله. اللهم وفقنا جميعا لحج وعمرة إلى بيت الله الحرام يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تبلغنا رمضان وتبارك لنا فيما تبقى من رجب وشعبان يا رب العالمين، وتبارك في مؤسسة مؤلفة قلوبهم، وتبارك في جهودهم، وتكتب أجورهم جميعا. وصلى اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. كما نسأل الله أن يبارك في أهل إندونيسيا ويحفظ بلاد إندونيسيا من كل شر وكيد ومكروه إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sebelum kita tutup, saya mau memperjelas sedikit yang disampaikan tadi untuk Mbak Ida ya. Tadi sempat disampaikan oleh beliau bahwa begitu Mbak Ida Krisanti ini mengucapkan syahadat, maka seluruh dosa-dosanya sudah dihapus ya. Amal kebaikannya tetap ditulis, dan seandainya keluar dari rumah ini meninggal dunia, surga langsung. Karena tadi dicontohkan oleh beliau, ada seorang yang masuk Islam bersyahadat belum sempat sholat, kemudian ikut perang dengan Nabi Muhammad SAW, belum sempat sholat ya. Saat perang tapi sudah syahadat, perang meninggal dunia, langsung disebut oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, ini masuk surga. Enak sekali di Islam itu ya. Ini itu salah satunya itu. Dan tadi beliau mendoakan kita semua dan termasuk ke Mbak Ida, Allah memberkati Mbak Ida ya. Amin amin Allahumma amin. Baik pemirsa Kristologi yang kami hormati, rahimakumullah. Saat ini di perjalanan, barusan saya dapat telepon, di perjalanan juga ada seorang yang akan bersyahadat ya. Ini sudah di jalan ya. Ada yang mau syahadat, semoga nanti juga lancar. Dan dengan adanya gelombang orang masuk Islam ini, itu sesuai dengan surat Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa dan seterusnya. Kita perlu bertasbih kepada Allah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, karena orang-orang berduyun-duyun masuk Islam. Alhamdulillah. Kita cukupkan sekian. Barangkali ada yang mau ditanyakan dari Mbak Ida atau keluarganya tentang sesuatu yang mungkin saya bisa jawab.